Di situ ada 5 komponen. Yang pertama adalah penguatan tata laksana. Itu semuanya terkait administrasi dan sebagainya. Dia tadi yang dimaksud dari RT usul apa, musyawarah kapan, daftar hadirin di, foto ini. Jadi ibu-ibu jangan mengeluh, karena memang itu kebutuhan dari sektor wilayah. Digunakan bekas kita mau 2 ting itu. Nah ini. Kemudian seperti ini juga sama. Wah ini kok mati kami membedakan karena kan kita dibatasi makan minum itu anggarannya sudah ada pabriknya, betul gitu. Orang belum sabar PDW, buahnya dari lalu ayam bakar, betul banget. Betul banget. Jadi itu nggak sebenarnya. Wingan nanti musulah luar jenisan, orang ya, betul banget. Kita harus siap komandannya orang yang digelandang bos. Ya, jadi mohon dipahami. Termasuk ketika RT nanti sama, ada waktu anggaran yang harus ditaati. Penguatan tata pengawasan ini sama, kita juga diawasi, semuanya diawasi. Termasuk ini ngirim-ngirim yang dari kita ini guru dengan ngawasi. Jadi kalau itu aku lagi kalau mengatur, iya betul. Nah, jadi kurang saya mudah. Yang ketiga adalah penguatan kualitas layanan publik. Alhamdulillah di Desa Taiban, mohon maaf nanti ya Pak RTW yang kemarin sudah mengalami hampir 1 tahun, kemudian diteruskan nanti yang baru, termasuk yang kawanan. Nah ini di dalam penguatan kualitas layanan publik ada dokumennya kan Mas? Nah ini adalah yang di pelayanan publik yang kita punya. Jadi yang mudah-mudahan Bapak boleh sampai rasa teknik Yunsen Pak Arwad sudah KTP pindahkan ke syarat itu HP ini dengan KTP ini tidak selesai akan ditulis di situ persyaratannya sehingga kenapa? Agar masyarakat pertama paham dan ini layanan adalah gratis dan menghindari calo. Sopo si Deni kamu calo, ayo. Oh, saya dengar itu pindah penduduk 2 juta. Betul, itu kejadian mereka datang ke kantor mengadu pada kami, sehingga pada pelayanan publik yang ada yang sudah dikelola Chandra, kita selesaikan. Tinggal proses. Pelayanannya kalau surat keterangan itu menjadikan syaratnya. Itu layanan kami, standar layanannya mana? Iya, surat keterangan umum, surat keterangan kelahiran dan sebagainya maksimal 5 menit. Ini kita tenang, akhirnya hapus. Padahal ini selesai, supaya kaget. Ini tenang, bersatu hati. Kecuali jika memang bermasalah dengan syaratnya yang belum lengkap, maka monggo Pak RT, Pak RW, warga kebutuhan apapun silakan datang ke kantor desa. Kami wajib melayani penjelasan dengan cepat dengan baik. Kemudian termasuk kebutuhan administrasi yang lain. Kemudian partisipasi masyarakat. Nah ini nanti pendidikan yang itu mensosialisasikan kepada masyarakat. Kemarin sudah ditunjuk dari tokoh agama untuk penyuluhan yang kebetulan alhamdulillah teknis dari RW Pak Sadimin. Nah, selain Pak Sadimin salah satu yang sudah kita kemudian Mas Mutaki juga
kemudian dari pemuda Karang Taruna Mas Yakin, ya, yang nanti bersama Pak RT, Pak RW kita bareng-bareng kita mensosialisasikan, mengkampanyekan untuk pembangunan desa anti korupsi, termasuk kearifan lokal yang terakhir. Budaya yang ada di Indonesia yang itu baik, monggo diperlihatkan. Mohon maaf, lepas dari keyakinan, nek dengan kira-kira tidak cocok, ya jangan kemudian memberi apa namanya, membuat konflik, memberikan komentar yang negatif. Contoh yang paling jelas, kondangan. Ini kalau cocok orang Jawa, mohon maaf, saya tidak menyinggung satu dengan yang lain. Tapi ternyata kondangan berkumpul bla 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 salah satu kearifan lokal. Gotong royong bangun masjid, harus ini Pak RW 6, Pak RT 13, 14, Pak RT 11 yang baru, selamat 12. Dan ini desa Istoyo dari tahun sampai yang kami menjadi betul kebahagiaan. Betul yang seperti di sini. Gotong royong sudah gede, begitu kita ya diakhiri. Tapi saya dengar minggu depan ada agenda untuk gotong royong. Insya Allah nek kuwi resik. Niki umum kita gotong diberi hadiah wifi internet gratis kayak kali. Kanggo orang nonton film untuk anak-anak yang butuh akses internet belajar, untuk MKM yang online jualan online shop jualan. Insya Allah di beberapa waktu ke depan insya Allah nanti disurvei dan akan kita kembangkan. Ulun betul sehari bertahap. Nanti sesuai dengan kebutuhan di mana. Kemudian lanjut. Nah ini pertanyaan saya tadi. RPJMD adalah Pak Lurah itu ingin mengatakan adalah dari sini. Bla bla bla, jadi tambahan kali ya, jadi syukuran ya. Aku ada bertanya. Lalu kemudian tambah 2 tahun lagi, kemudian di pertamanya ada yang namanya NKPD. Nah, dan begini, ini loh deh, usulan saking musyawarah di tingkat RT kalau dibetulkan musyawarah musyawarah itu muste. Setelah itu dibawa ke Pusat Bandes, dibahas dengan beberapa ini. Jadi bukan karena bayane, bukan karena tak lurah, bukan karena berangkat, tapi kita berangkat. Usulan dari dengan dibahas bersama sesuai dengan skala prioritas. Misal, bune pulau kita ada, bune tadi ada apa? Masa muncul di tengah kita lagi. Yang punya skala prioritas yang betul mana? Bune pulau dan sebagainya. Ini setelah itu kemudian kami juga sama dengan BPD juga nanti setelah lagi diputuskan dalam APBDes dalam 1 tahun. Oh berarti sesuatu RT di program ini atau ini yang diusulkan benar. Pak Menang itu wis busuk nganti 3 tahun. Itu kok ora digarap. Lah sing sampeyan usulke kaya loro. Usulke desa, iki slogan iku mane warga. Sing kanggo boten asal. Kok diusulke terus? Misalnya, wakil 2 bulan lagi. Ya, ini secara saja.
Kemudian jika ada aduan, nanti silakan ada yang pengaduan dari warga yang aduan, kemudian dikonfirmasi, diterima petugas dari kantor, disampaikan pimpinan, kemudian ditindaklanjuti. Contoh relawan kita itu di 2 bulan terakhir menerima lebih dari 11 aduan. Relawan kita komandannya Kolonel Hamdi. Yang paling banyak adalah tawon Vespa. Karena dulu Bogor gede ada beberapa masjid yang dilihat sampai listrik kita tidak. Kemudian di depan itu ada ular jenis apa? Kita. Dan terakhir ulang itu ada berada kamu. Esok-esok itu lah kalau kamu berpaling aku. Betul. Ada di kita. Pulang dari teman-teman di warung di atas itu. Dibantu relawan desa tadi. Kemudian pohon yang membahayakan. Kemudian bambu. Ada 16 orang. Pak Rafiq, dulu ada yang ngambil ini. Atun itu berarti sampai Rabu zaman tahun itu kita mendapat juga dari satu dan banyak lagi sehingga orang aduan itu ditolak, aduan diterima supaya bahas tidak lanjuti laporan. Kalau kita tak mampu minta bantuan sehingga semuanya bisa terukur mengeluarkan lapor yang tadi tidak lanjuti termasuk tadi dari suhu udah mau dulu karena aku punya eksekusi selesai ya. Alhamdulillah kenaikan aku berhenti. Nah ini sama tadi. Kemudian penerbitan dokumen itu dokumen kependudukan dan sebagainya dari pemohon ke petugas berkas diterima diverifikasi betul apa enggak karena ada yang aku pernah belum memang itu orang kenaikan tapi dia pernah pindah lagi ke kenaikan kemudian pindah lagi ke Sukoharjo katanya ternyata jalan dulu datang lagi ke kantor ternyata setelah kita verifikasi lari itu putri ini pun pindah ke telur itu bergoreng hati tujuh ke telur terakhir kedudukannya di sana tidak di terus kok sombong ya kemudian sudah ada validasi proses pembentukan dokumen tanda tangan ulang dan sebagainya selesai kita serahkan semuanya insyaallah gratis dan pastinya ini kemudian jenis layanannya itu bisa kelas paguyuban nanti kita ini kemudian nah ini di 2024 itu kita bikin desa Akor yang sebenarnya ini lah Juntapet kita di wilayah siap malam difasilitasi dibimbing dan sebagainya juara 1 lulus payung kategori siswi SDN. Kemudian ini orang biasa terbaik nomor 1 sekretariat LPS Pilkada serentak 2024. Nah ini tingkat PPK Kecamatan Juwiri. Kemudian 2 lulus payung kategori SD. Kemudian juara kedua kreasi Sineku tingkat kecamatan. Juara kedua lomba menghias kelompok tingkat kecamatan. Peringkat 4 tingkat kecamatan pencapaian KD terbanyak. Kemarin sudah disosialisasikan KD gitu.
Padanya sambut ya. Ada yang bisa jawab sama orang IKD tingkatan dari atas yang sama di bawah. Bapak itu silakan jadi maju maju. Satu lagi IKD maju ini. Ya, karena ini respect oke dulu maju. Ya. Oke. Oke. Betul Pak Chandra? Betul ya? Oke, terima kasih. Nah, kita di kecamatan itu nomor 4 sih duit KTP paling mudah sehingga KTP dengan foto handphone. Ada utama BNI buatan satu kopi KTP. Itu boleh saya. Kemudian pengembangan kapal budaya tingkat kecamatan ini yang membanggakan adalah pemain itu perangkat desa dan BPD. Latihan 2 bulan, alhamdulillah kita sampai juara kecelakaan. Kemudian ini kita sudah punya layanan di sini sudah lengkap. Dan kemarin Bu Ati waktu di Bludel yang kita dapat lagi belum lama ini desa layanan tingkat Brite, desa Kleber, desa Tangguh Bencana tingkat lagi. Karena BPBD sudah menanggung SDM dari relawan dan peralatan kita. Mungkin kemarin Pak Kepala Mendikbud pengajar sahabat kemarin paling mantap. Nah, di tahun 2024 ini kita belajar ke pembangunan akor di Tujuan. Alhamdulillah dari 20 desa di Kabupaten Klaten setelah ada penilaian kita nomor 5 se-Kabupaten Klaten. Kemarin dihitung ada 78, tapi setelah dari sana kemudian dilengkapi lagi berarti salah banget sudah hampir 90. Kalau penilaiannya 90 berarti kan kita yang nomor lahir. Mudah-mudahan nanti 2025 doanya semuanya kita nanti bisa selesai untuk pembangunan desa anti korupsi. Saya kira itu materi dari kami berhubung tahun lalu mohon nanti untuk pencerahan dan prakteknya. Langsung sekali saja, mohon buat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat selalu. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kereban beserta seluruh perangkat desanya. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD lengkap dengan anggotanya. Yang kami banggakan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kereban beserta seluruh anggotanya. Semua kelembagaan yang ada di Desa Kereban yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa bersilaturahmi dalam keadaan yang cukup membahagiakan.
Selanjutnya kami memohonkan izin beliau Camat Juling Ibu Widyani Budi Mardani SIPMM tidak bisa ramu secara pribadi karena bersamaan tugas di kabupaten. Saya juga mohon maaf karena keterlambatan pribadi saya untuk soal di hadapan penjenengan semuanya karena saya baru mendampingi Desa Juling untuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Mohon dimaafkan karena kami tidak bisa pulang colok diri karena satu bis macet. Jadi ini saya bayangan dengan Mas Sareh Rako Purung yang burung pulau tak dewek mikro. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan penjenengan semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kami pemerintah Kecamatan Juling mengaturkan ucapan selamat kepada Bapak RT, Bapak Ketua RW, Ketua RT yang telah dilaksanakan pengukuhan oleh Kepala Desa malam hari ini. Terus nama badan? Senang nama badan? Senang nama badan? Senang. Penjenengan kemarin proses demokrasinya juga dilaporkan kepada saya. Rakitan mengelima kita, rakitan mengelima story-nya teman-teman di perangkat desa. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan untuk desa Kenaipan. Dari hari ke hari, keadaan desa Kenaipan semakin membaik. Semakin membaik. Yang kemarin dulu saya masuk tahun 2023, yang pangapunten yang terjadi. Saya pertama kali itu ingat waktu saya FKP, forum konsultasi publik terkait dengan rek sosial itu saya melihat ibu kader melaksanakan pelayanan di gedung yang sebelah selatan kantor desa Ngapunten dan gedung isi mejone junjung dewi terus kalau ada Pak Lurah Pak gedung jenengan masuk koyo ngomong semoga sesuk direnovasi. Alhamdulillah saat ini gedungnya saya. Terus satu yang ada di rumah saya datang di tahun 2023. Semakin kesini perkembangan di desa Kenaipan semakin baik. Dan hari ini penjenengan semuanya sudah dikukuhkan Bapak RT, Bapak RW, penjenengan selaku mitra kerja dari pemerintahan desa Kenaipan selaku tangan panjang unsur kelembagaan yang paling bawah yang sangat bersentuhan dengan masyarakat menjadi tanggung jawab penjenengan semuanya. Tadi sudah diberikan materi Mas terkait dengan ATRD sudah. Kemarin materinya juga sudah disodorkan kepada saya dan sudah saya ACC bahwasanya memang itu tugas kewajiban dari Pak RT, Pak RW. Kalau boleh saya mengutip dari dawuh dari Pak Asisten 1, Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra, waktu itu juga ada di gedung ini untuk mewujudkan desa membangun dan membangun desa harus berpedoman dan melaksanakan 9 SIN. 9 SIN yang pertama adalah pahami tupoksi. Penjenengan semua yang ada di desa Kenaipan harus memahami tugas pokok fungsinya apa. Pak Kepala Desa, itu tugas pokok fungsinya diatur dengan peraturan bupati, dengan perda. Di situ ada SOT Pemerintah Desa nomor 47 tahun 46 tahun 2017. Itu SOT di pemerintahan desa. Kemudian Bapak BPD diatur dengan Perbu 26 tahun 2018. Di situ mengatur tugas wewenang dengan BPD. Kemudian RT/RW itu aturan terbaru di Permendagri 18 tahun 2018. Nah, dengan seiring perkembangan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 ini sudah direvisi 2 kali dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024. Salah satunya adalah perpanjangan masa kerja BPD dan Kepala Desa. Itu sih salah satunya. Untuk tindak lanjut berikutnya, peraturan pemerintah belum ditetapkan, peraturan daerah belum ditetapkan, perbuknya juga belum ditetapkan. Jadi untuk segala sesuatunya yang terkait dengan pemerintahan desa, kita masih merujuk dengan undang-undang lama, tapi juga akan melaksanakan sesuatu
sesuai dengan undang-undang perubahan kedua. Kalau ada sesuatu mesti kami konsul dulu ke Dispermasdes, kemudian Dispermasdes konsul ke Mendagri, karena aturan tertulisnya memang belum dikeluarkan. Panjenengan Bapak RT tadi sudah dibagi dawuh tugas sing RT niku napa, lalu dawuh sudah dibagi dawuh nggih tadi kudu yen desa wargane yen sing rada cekcok KRT-ne ambil alih harus bisa menyelesaikan. Ada gotong royong KRT-ne menggerakkan. Terus duwe data warganya. Pak RT harus punya data warganya. Berapa jumlah kakak, berapa jumlah penduduknya, jumlah jiwanya. Bahkan nanti secara detail kependudukannya Mas Chandra akan di breakdown oleh RT ya, database kependudukan perjalanan yang ada di desa Kenaiban nanti bisa sinkron yang ada di Islam itu laporan kependudukan secara aplikasi yang diterbitkan oleh kependudukan dan catatan sipil dari Kabupaten Padang. Nanti bekerja sama untuk kemajuan desa Kenaiban. Kemudian yang kedua adalah jaminan komunikasi. Setelah panjenengan tahu tugas pokok fungsi dari masing-masing kelembagaan, harus diadakan komunikasi biar tidak seling informasi. Tadi saya menyimak Pak Kadus menjelaskan terkait dengan alur APBDes, mulai dari RPJMDes, kemudian RKPDes, kemudian Pak RT, musyawarah di tingkat dusun, diusulkan ke desa, jadi RKPDes, jadi APBDes. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Pak RT kalau ada di wilayah dipirsani wilayah yang kira-kira dibutuhkan untuk pembangunan. Cuma kami sering ampun fisik saja yang diusulkan. Pemberdayaan pendidikan juga harus pendidikan usulkan. Misalnya para pemuda-pemudi itu diberikan pelatihan, kemudian keterampilan, terus UMKM. Nah itu perlu pendidikan usulkan di perencanaan pembangunan. Kalau Pak RT tidak mengusulkan, tidak tercantum di RKPDes, tidak bisa dilaksanakan. Apalagi di sini adalah desa anti korupsi yang sistemnya alurnya sudah dipersani dari kabupaten. Bijine pun sae pun ranking 5 kabupaten. Nah kita harus semakin nanti ke depan kalau Pak RT usaha wilayah, kemudian apa yang terjadi persani di wilayah dicatat nanti pada waktu ada musyawarah di tingkat desa diaturkan kepada Pak BPD Pulih ataupun Pak Kepala Desa. Kemudian yang ketiga adalah jaga harmonisasi. Harmonisasi itu ya hati-hatian kalau berbagai lembaga, dari lembaga satu lembaga berikutnya yang lain itu harus saling menghormati dan saling melengkapi. Itu namanya harmonisasi. Yang keempat adalah serat aspirasi. Serat aspirasi di sini perkumpulan warga di RT jalan di Bapak Ibu, jalan ya. Nah itu bisa untuk dijadikan ajang serat aspirasi. Warga kuki butuhnya apa ya. Kemudian terkait dengan pelayanan di desa Kenaiban itu yang masih kurang apa. Ini perlu penjelasan bersani bahwasanya salah satu penilaian anti korupsi desa Kenaiban itu adanya pelayanan mobil yang representatif. Makanya kok atau desanya dibangun, ruang pelayanannya ada satu, pintu pelayanan, kemudian halamannya dicek. Dan itu salah satu untuk mendukung pelayanan mobil yang bisa digunakan sebagai sarana bermain anak dari berbeda maka itu yang dianjurkan dari pemerintah. Kami di kecamatan juga mengatur untuk 19 desa tahun 2025 ini juga membangun adanya pelayanan publik front office. Itu nanti tahun 2025 ini akan diadakan lomba oleh tingkat kecamatan. Kemudian yang kelima adalah tingkatkan partisipasi. Kalau panjenengan diundang Pak Kepala Desa untuk
mengikuti rapat, ampun momenter mawon. Apa yang perlu panjenengan sampaikan silakan sampaikan. Kadang pemerintah desa kalau tidak mendapatkan masukan dari panjenengan, ngakune yo ngono kuwi tidak ada sentilan-sentilan. Tapi kalau yang tolong nggih, yang nyetir ya sing sopan nggih, ampun sakarepe dhewe nggih. Kita tetap harus menjaga, menghormati dari keberadaan pemerintah. Gunakan sopan santun dan memberikan partisipasi yang baik. Tadi sudah disinggung adanya layanan pengaduan juga, itu juga untuk bentuk dari partisipasi panjenengan bisa melayangkan aduan manakala ada pelayanan yang kurang baik. Kemudian yang keenam itu adalah memanfaatkan potensi. Potensi desa Kenaiban Pak. Spray sangat buruk. Kayu putih, nama potensi pertanian. Nah, potensi-potensi yang ada di desa Kenaiban ini monggo dikembangkan, direncanakan, diolah. Baik bila mana perlu diberikan stimulan untuk pelaksanaannya dari APBD. Sifatnya kelompok, bukan karena sifat pribadi atau personal. Kelompok-kelompok usaha silakan nanti didata Pak Kesra, manakala nanti ada kegiatan terkait dengan mungkin ketahanan pangan atau produk unggulan nanti bisa diangkat. Potensi yang ada di wilayah Kenaiban silakan digali untuk bisa mewujudkan Kenaiban itu mau dibawa kemana, ikon dari Kenaiban itu apa. Kalau yang di negara sebelah sana itu di Sanggata itu identik dengan lumpia. Ada tombol di itu Tanjung itu identik dengan ayam misalnya seperti itu. Jaringan identiknya jaringan cakwe. Makanya apa identik itu bisa digali, bisa untuk dijadikan wisata daerah. Kalau nanti itu perlu pemikiran entrepreneur yang serius juga. Mulai saya teori ini untuk tentang balik praktek wilayahnya itu saya dengan penjaringan. Jadi penjaringan harus berbentuk dengan yang punya gagasan-gagasan intinya untuk kesejahteraan masyarakat Kenaiban. Kalau potensinya sudah digali, kemudian dijadikan kegiatan bisa menghasilkan uang, itu yang menikmati kan warga penjaringan. Itu potensi. Kemudian yang ketujuh adalah mengembangkan inovasi. Setelah mengetahui potensi tadi, perlu dikembangkan jurus-jurus bagaimana potensi itu bisa dikembangkan. Salah satunya mungkin setelah mempunyai produk dengan sosialisasi medsos, diunggah, diupload nenggone online biar kalayak ramai itu mengetahui bahwasanya produk di Kenaiban itu seperti ini, tata caranya pembelian seperti ini, harganya seperti ini. Itu melibatkan para generasi muda yang mulai itu. Kalau bapak-bapak ibu-ibu singkut generasi 50 tahun kata ini yo sinaune untuk bural brandul, tapi kalau para pemuda yang masih mulai IT cepat akan menangkapnya. Kemudian yang kedelapan adalah transparansi. Ini jelas dituntut transparansi dari pemerintah desa. Untuk APBDes pun itu dari mulai penganggaran ditetapkan harus dipasang di banner. Kemudian setelah ada pelaksanaan kegiatan, realisasinya juga harus dipasang. Itu adalah bentuk transparansi. Tapi juga ada beberapa dokumen yang tidak bisa ditransparasikan. Contohnya nomor SPJ. SPJ itu dokumen yang tidak bisa ditransparasikan kepada semua orang. Yang boleh melihat itu adalah auditor, baik itu IPIL, BPK maupun BPHP itu boleh. Tapi kalau SPJ terus kabel di taruh ngomong itu tidak ada tata cara. Jadi transparansi itu sudah terbatas. Yang terakhir adalah tertib administrasi. Ini tuntutan dari segala bidang, bahwasanya sebaik apapun kegiatan yang ada di tingkat desa, manakala tidak ada administrasi
secara rutin tertib di sana juga bohong. Dalam waktu terakhir ini kami selaku kasih tata pemerintahan yang mengawal memfasilitasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa kemarin di tanggal 30 Desember 2024 juara 1 adalah desa Trasan terbaik. Kami mendorong untuk desa-desa yang lain untuk bisa meraih juara. Kami bersifat transparan juga. Penilaian yang kami lakukan adalah penilaian nyata apa yang menjadikan buat di tingkat desa. Tidak pihak, tidak korupsi, tidak aku cedak. Selama penjaringan yang ada di desa menunjukkan kinerja yang baik, administrasi yang baik, kemudian pelaporan secara tertib, insya Allah juga mendapatkan juara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang kami matur, nanti kita sering bersinggungan, sering bertemu manakala ada di kegiatan musyawarah desa. Musyawarah desa itu tidak terbatas, banyak sekali musyawarah yang akan dilaksanakan di tingkat desa. Ada musyawarah khusus terkait dengan PLTDD, musyawarah terkait dengan BUMDes, musyawarah terkait dengan ketahanan pangan, musyawarah terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya. Kami mengulang nanti Pak RT, Pak RW memberikan kontribusi yang positif kepada pemerintah desa. Dan sekarang Bapak Ibu semuanya terkait dengan aturan-aturan itu sudah di-upload di medsos terkait JDIH Kabupaten Klaten. Jadi nanti manakala membutuhkan aturan-aturan silakan dibuka di Google, cari nomor Perda Kabupaten Klaten terkait pungutan desa-desanya itu nanti ada. Kami pun juga belajar Bapak Ibu di tingkat kecamatan, kami juga belajar harus selalu menyelaraskan apa yang menjadi perkembangan zaman. Ini kita juga belum tahu kebijakan dari pemerintahan baru Bapak Presiden Prabowo terkait dengan kebijakan baru, kita belum tahu persis. Kita hanya menganggarkan dulu misalnya terkait dengan UMKM, kemudian ILP, terus ada dan sebagainya. Nanti kita ikuti dan alhamdulillah atas dukungan penilaian semuanya. Kemarin Kecamatan Juring itu sudah lolos untuk penetapan APBD di peringkat ketiga selesai. Saat ini desa Kecamatan Bilai itu APBDC dari posting, SISUDC masih berjalan. Nah, itu kemarin kami juga mohon pangapunten manakala kami selaku yang memfasilitasi jermoya mawon, karena memang tugas saya untuk bisa membawa Kecamatan Juring itu menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Kemarin itu sudah baik, tapi saya ingin lebih baik. Hal semacam itu harus menjadikan sekuyung dari 19 desa. Saya tidak bisa apa-apa kalau desa tidak bisa memberikan kontribusi yang positif kepada kami. Tepuk tangan dulu untuk desa Kenanga. Jadi semoga kegiatan malam hari ini memberikan bekal kepada penjenengan semuanya. Ke depan di tahun 2025 dan seterusnya bisa Kenanga menjadi semakin lebih baik, semakin lebih sejahtera masyarakatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bupati untuk menerima arsip surat keputusan pengangkatan Ketua RT dan Ketua RW dari Kepala Desa Kenaikan. Terima kasih nanti demikian tadi untuk materi dan kita pada orang lain itu sudah Pak. Pesan yang terakhir Pak Hakim tadi, kalau ada hal dari pemerintah yang harus disampaikan orang lain yang harus terjadi artinya jika memang itu ada dari pemerintah, walaupun itu terkadang istri mempengaruhi kebijakan atau keputusan, tolong
hal yang tidak perlu disampaikan istri jangan disampaikan. Contoh tadi permasalahan kakak miskin, nanti disetujui di WA. Kita sesuai aturan saja biar kita tidak ada salah. Untuk ibu-ibu saya ini tolong bapak-bapak diganti dikuatkan. Kalau ada masalah, kalau di masyarakat sudah banyak kerjaan, ya jangan bikin bapak ngeluh. Ya, jadi nanti hal lain bisa dibicarakan di lain waktu. Terus lalu teh kalau kesempatan di orang gelur, tekan luar di ulang berbeda berhasil tidak dia bisa bermanfaat. Sehingga nanti dulu karena begini ini jadi momok. Di depan bahkan ada RT, maaf, yang sudah ditetapkan itu malam hari itu juga minta dibatalkan karena keluarganya tidak menginginkan. Kenapa? Karena aku di PKK, aku di posyandu, aku di bla-bla-bla. Itu mungkin berjalan sambil belajar. Itu nanti semuanya akan ada aturan sendiri-sendiri. Tapi kayak gitu, terakhir terima kasih semuanya. Di depan lagi kita berdebat berubah, Pak. Nanti secara detail, secara gabungan nanti akan kita sampaikan di lain waktu. Itu saya kembali lagi terima kasih kepada Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz.